السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي على نعمه فيها آخره الشهر من السنة الميلادية الذي جعلنا هذا اليوم أعظم الأيام الرحمة، نحمده حمد الحامدين ونستعينه خير المعين، ونتوكل عليه على ثقة المتوكلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المجتبى وسيد الورى رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه أن جعلكم من هذه الأمة وخصكم بهذه الملة، فأصبحتم بذلك خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, mari bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Dengan iman dan takwa yang benar yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya iman dan takwa yang benar dalam diri kita, maka insya Allah senantiasa memotivasi, memberi semangat, mendorong diri kita untuk meningkatkan kualitas-kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya iman dan takwa yang benar dalam diri kita, kita pun merasa dilihat, diperhatikan, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada keberanian untuk melanggar. Tidak ada keberanian untuk melakukan suatu kemaksiatan. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Tidak di waktu hadirin yang dirahmati Allah. Dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Hadirin, sekarang kita berada di penghujung tahun Masehi atau Miladiah, itu di Desember. Hadirin dirahmati Allah. Walaupun ini adalah tahun Masehi, bukan tahun Hijriah, bukan tahun Islam, tapi tahun daripada Masehi yang dibuat oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Hadirin, yang jelasnya bahwa umur terus bertambah secara jumlah, tapi secara hakikat berkurang. Kalau hitungan Hijriah, umur kita itu berkurang. Kalau hitungan Masehi bertambah. Coba kita lihat, kita perhatikan hadirin, diperhatikan dari umur tak. Mereka umur tak mampu ke 40 tahun nih, kira-kira si agama nih. Mereka 50 tahun di umur tak si agama nih monroh. Si agama di sana yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diambil dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur 63 tahun hadirin namanya. Iya. Kemudian kalau umur 50 tahun umur kita, berarti sisa 13 tahun lagi. Karena memang umurnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umru ummati baina 60 wa 70 sana. Nah, ya umuruna ummaku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Narka engkau lebih, berarti sudah bonus. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Perlu kita risau. Perlu irisaukan, difikirkan ngero aleta, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan lingkungan kita hadirin. Bahwa mau tidak mau, rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus dalam perjalanan menuju ke kampung akhirat. Karena memang dalam kehidupan dunia yang fana ini, kehidupan yang sementara, adalah memang Allah Subhanahu wa taala sengaja mendatangkan kita di muka bumi untuk diproses. Karena hidup ini adalah proses. Namun dalam proses ini ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang sukses, ada yang gagal. Kapan kita tahu upane risengero makada ini orang si fulan, si A, si B, si C gagal hidupnya atau sukses? Kita lihat di saat sakaratul maut. Nareko ipamadan ni, nareko melo di mate.
Nareko nolle pu ada kalimat la ilaha illallah, yarga dua kalimat syahadat. Berarti ini orang hidupnya sukses. Berapa lama pun hidup, berapapun umurnya. Berarti ini orang sukses, dia akan selamat. Dikubur selama perjalanan menuju kampung akhirat, perjalanan yang panjang, tidak ada akhirnya. Ada awal, tidak ada akhir. Karena dunia ini ada awal, ada akhir. Tapi neraka akhir, kampung akhirat, ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tidak ada penghujungnya. Selama-lamanya, abadan, tidak pakai perhitungan. Ya, jadi kalau kita bahagia di akhirat, bahagia selamanya. Kalau sengsara, sengsara selamanya. Tapi penentunya hadirin di muka bumi ini. Kuki mondroni nohe. Umur tak macam apun colak de menoreki pengalat Ta'ala. 60-70 tahun. Walaupun umur begitu singkat, ya tapi sangat menentukan. Tergantung cara tak kelola hidup tak. Tergantung cara kita mengelola hidup ini. Kalau kita kelola hidup ini dengan agama, insya Allah kita selamat. Ya. Tapi kalau kita hanya kelola hidup ini hanya semata-mata, hanya keduniaan, untuk linomi semata, untuk pangkat jabatan, untuk harta benda saja semata, maka pasti hadirin merugi. Kerugian itu kita rasakan, kita ketahui nanti kalau sudah dikubur. Neraka taman di keburu lepe masa sekali. Lepe masa sekali, lepe ya merasa rugi, baru dirasakan kerugian. Ketika hidup dunia sangat jarang orang merasakan rugi, masih sangat jarang. Apalagi kalau pecinta dunia. Nareko malah desana poji lori pangkat jabatannya, malah demam poji kilinoi, tidak akan sesekali kena. Ya, tidak ada kesadarannya. Nanti sadar kalau masuk kubur. Ya, nareko ipatoko ni tamaki buruan nepetul, nepe masa sekali. Nepe min lisu Rabbana abasarna wa sami'na farjina na'mal salihah inna muqinun. Opon witani wen kadingani usaksikan ipuang. Farjina palesu akilina muci nampak mo. Ya. Inna muqinun. Na'mal salihan, farjina na'mal salihan. Meloka maka malak salih. Amuci nampak mo. Ya inna muqinun yakina. Percaya nih, ya. Hadirin, ini bukan keimanan. Ya dimaksud keimanan yang hakiki hadirin adalah mempercayai, meyakini sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Itu namanya iman. Narko irita pena percaya tanya iman senero. Tanya tepat hanya patong lebih. Hanya membenarkan. Ya. Nanti dia yakin, dia percaya ketika sudah berada di dalam kubur. Minta kembali ke dunia untuk beramal saleh karena ipitan di pementalan di temanan di depan kana itai. Ya. Baru nak percaya padahal itu sudah tidak diterima karena bukan dikategorikan sebagai orang beriman. Yang beriman itu adalah mempercaya, meyakini yang belum pernah dilihat. Di dalam kubur belum pernah dilihat. Yang melihatnya adalah orang mati sudah berada di kubur. Surga belum pernah dilihat, neraka belum pernah dilihat. Ya, kampung akhir ada penderita. Tapi wajib dipercaya. Kalau tidak percaya berarti tanah kita tepuk senang. Ya, bukan orang beriman. Ya. Bagaimana resikonya orang tidak beriman? Jelas tidak ada keselamatan baginya. Ya, karena yang menyelamatkan seseorang adalah memiliki iman yang sempurna. Ya, memiliki keyakinan takwa yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada surah Ali Imran tadi yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, sinina tamattu ittaqullah. Kaki mendang si mata bertakwa. Pakasengi takwa anta, amitorta lirupang taala, haqqa tuqati. Allah pertegas lagi. Nasabak mega tahu mengaku matappo tapi dia minta lirupang taala. Mega tahu mengaku bertakwa tapi dia takwa sesungguhnya. Makanya Allah pertegas, ittaqullah haqqa tuqati. Hendaklah bertakwa yang sesungguh, ya sesungguhnya. Ya. Haqqa tuqati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian lanjutan ayat itu nalaraki pengatala mati dalam keadaan mati kafir atau mati di luar Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati melainkan muslim.
Nasaban narko mata kafir tawe abadan abada. Selama-lamanya selama-lamanya dia agak pegangkanna, dia agak hitunganna selama-lamanya. Narko mata kafir ta selama-lamanya dalam neraka disiksa teruk. Ya, tidak ada kebahagiaan. Tapi kalau kita mati dalam keadaan muslim, namun mega dosa hadirin, ya. Tapi enggak yang sepagangkanna, ada akhirnya diangkat dari neraka, dikasih masuk dalam surga. Itu pun disiapkan surga baginya 10 kali dunia besarnya. Itu paling kecil. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Iwerengi surga. Toma tepo hadirin, asal pernah beriman kepada Allah, pernah ucapkan kedua kalimat syahadat, akan diberikan surga baginya 10 kali dunia ini besarnya. Eka 10 teppali ni lopona surgana, kami nabi cuna surgana ya toma tepo. Terakhir keluar dari neraka masuk dalam surga. Ya. Hadirin, siapa mereka itu? Adalah golongan maasi. Orang beriman kalau maasi, itu toma tepo tapi maksiat mina jamah mata selama hidupnya. Ya. Botok ni, sabung ayam ni, narkoba ni, ya, membunuh ni dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah. Pokoknya hanya kemaksiatan, pelanggaran. Dia nak sempah, dia nak puasa, dia nak Jumat, dia nak berjamaah ke masjid. Hanya semata-mata. Tapi pernah dia ucapkan kedua kalimat syahadat. Kapan itu? Waktunya ijab kabul, waktunya kawin, akad nikah. Hanya itu saja satu kali dia ucapkan kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata Allah hargai, Allah berikan ganjaran dengan kedua kalimat syahadat itu di dalam hatinya, hadirin, dengan surga 10 kali dunia. Ya, ternyata kedua kalimat syahadat itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, momentum mengakhiri tahun 2023 menuju ke 2024 Masehi. Sebentar lagi menghitung kurang lebih 10 hari lagi, hadirin yang dirahmati Allah. Mari kita insaf. Mari kita menghijrahkan diri kita. Mari kita hijrah. Mari kita adakan gerakan perubahan. Kata Nasdem, ada kita gerakan perubahan. Karena urusan dunia saja kita selalu mau meningkat, mau ada perubahan, mau ada tambahan. Ya, usaha, pendapatan, penghasilan kita sudah ada, tapi selalu tidak merasa cukup. Selalu mau adakan perubahan, selalu mau adakan tambahan, peningkatan. Itu urusan dunia, hadirin. Apalagi urusan agama yang tidak ada jaminan. Kalau kita tidak beramal, kalau kita tidak perbaiki amal kita, tidak dijamin dapat hidayah, tidak dijamin untuk masuk surga. Ya, kita saja sudah beriman, kita saja sudah beramal saleh, belum ada jaminan apakah kita selamat atau tidak. Alhamdulillah min dzalik. Ya, tapi kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kita tempatkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad SAW hendaklah berhijrah. Pernah suatu ketika Nabi SAW ya ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwal iman? Apakah itu iman yang sebenarnya? Maka saya sangat tepat. Ya, maka Nabi Muhammad SAW, al imanu hiyal hijrah. Yang sangat tepat adalah hijrah. Ya. Maka Nabi sahabat, ma hiyal hijrah ya Rasulullah? Al hijratu tahjurus su. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW, eseng hijrah adalah beralih mengalihkan hidup cara hidupnya atau merubah pola hidupnya dari pola hidup yang buruk menjadi pola hidup yang baik. Merubah, ya, mengadakan perubahan dalam hidup. Ada hijrah, ya. Sekalipun di zaman Nabi SAW dan para sahabat hijrah, malaikat dapur tinggalkan kampung halamannya, pergi ke Madinatul Munawwarah, dari Makkahul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Kalau kita sekarang hadirin, sekalipun kita tidak tinggalkan kampung halaman kita di batu-batu ini, tetapi kalau kita mau hijrahkan diri kita, adalah sifat, tingkah laku, akhlak, ucapan semuanya. Ya, budi pekerti semuanya kita akan robah hadirin. Dengan momentum memasuki tahun baru Masehi ini,
mari kita menghijrahkan diri kita. Mari kita insaf, mari kita menyadari diri. Karena Allah berikan hidayah kepada orang yang sadar. Orang tidak sadar tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang selalu ada fikir, selalu berjalan fikirannya, selalu mengolah hidupnya dengan baik, maka Allah berikan hidayah. Allah kekalkan hidayah dalam dirinya. Tapi orang yang cuek, acuh tak acuh dengan perkara agama, hadirin, dia salat asal-asalan, puasa asal-asalan, baca Quran asal-asalan, tidak ada maksud hidup, tidak ada target hidup. Padahal maksud tujuan hidup kita di muka bumi ada untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Porade pancaji bahasa jingin dan rupa pasangannya basumpah dari Allah Taala ibadah kepada Allah. Ibadah dalam arti sini ya ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minan nas. Ya. Atau ibadah ya, ibadah yang hablum minallah yang berhubungan kepada Allah. Kemudian ibadah hablum minan nas yang berhubungan kepada sesama. Ya. Termasuk bersedekah, berinfak, berzakat, itu adalah ibadah yang berhubungan kepada sesama. Ya. Makanya ada perintah zakat, ada perintah sedekah supaya kita ada ibadah yang berhubungan dengan sesama. Makanya Allah takdirkan manusia ini hamba-hambanya khususnya beriman, ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Tidak mungkin kaya semua orang. Ya, kalau kaya semua orang, bagaimana berjalan sedekahnya orang kaya? Bagaimana berjalan zakatnya orang kaya? Kalau kaya semua orang, dikemanakan itu? Siapa yang dikasih? Siapa yang diberi sedekah? Siapa menerima zakat, infak? Ya, atau sebaliknya miskin semua orang, dimiskin sama orang Allah SWT. Siapa yang mau beri sedekah? Tidak ada yang mampu untuk bersedekah, berinfak dan sebagainya. Jadi terbagi, ada yang kaya, ada yang miskin. Supaya itu hablum minas berjalan. Hablum minan nas, ibadah berhubungan kepada sesama berjalan dengan baik. Ya. Maka dua perkara ini kalau kita perbaiki, hadir, kita selamat. Kalau hablum minallah saja bagus, ya, baiklah urusan talori pengata'ala, maka sini nah persilakan di pengata'ala tamat surga, masuk di akhirat. Ya. Tapi tiba-tiba ada tetangga, ada kerabat, ada sahabat, ya, tarik tangan kita, hei jangan dulu masuk surga. Pernah kita di dunia ada urusan apa itu? Urusan utang misalnya, atau pernah kita sakiti hatinya, repot diri hatinya, tidak sempat minta maaf. Nah, kita berurusan dulu, tidak jadi masuk surga. Maka berurusan dulu untuk menyelesaikannya, karena tidak diselesaikan ketika hidup di dunia. Ya, makanya Nabi SAW pernah sampaikan kepada sahabatnya, hijrah itu adalah berpindah atau beralih dari kehidupan yang buruk menuju kepada kehidupan yang kehidupan yang baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah juga sampaikan, ya, jadidu imanakum. Ya, pekabaru tepoe. Ya. Wa kaifa nujaddidu iman ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, fa'aktsir min qawli la ilaha illallah. Perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Ya, dalam arti kalimat la ilaha illallah ini maknanya luas, hadirin, mencakup keseluruhan. Ya, keseluruhan aspek kehidupan kita. Asal kita berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah maupun ibadah kepada sesama manusia, maka itu mencakup ya makna kalimat la ilaha illallah. Ya, maka kita hendaklah senantiasa memperbaharui iman kita. Maka melalui momentum ya pergantian tahun Masehi ini, mari kita memberi kesempatan waktu untuk insaf, untuk menyadari diri, untuk berubah yang menjadi lebih baik, hadirin. Terutama amal kita, hadirin. Ya, karena yang dipertanggungjawabkan di akhir hanya iman dan amal, hadirin. Dia lainnya. Ya, itu akan dipertanggungjawabkan semuanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan hijrah itu terbagi tiga. Pertama, hijrah insaniyah. Apakah yang dimaksud hijrah insaniyah? Sesungguhnya hijrah insaniyah merubah pola pikir. Yang tadinya pola pikir kita selalu berpikiran negatif. Sedikit-sedikit berpikiran negatif, persangka buruk ke siapapun.
kita bersangka buruk sama istri, bersangka buruk sama anak, berprasangka buruk sama tetangga, teman, sahabat dan sebagainya. Ya, kita rubah pola pikir kita untuk menjadi lebih baik, selalu berpikiran positif, prasangka baik. Ya, husnudzon, kita perbaiki daripada persangka kita. Kemudian yang kedua kata Nabi, hijrah tsaqafiyah. Ada yang hijrah tsaqafiyah merubah tingkah laku kita, kebudayaan kita, hubungan kita kepada sesama, akhlak. Bersama Nabi kita, innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi untuk memperbaiki akhlak, budi pekerti. Ya, tidak pandang bulu siapapun orangnya. Niki tahu ya masih Allah. Ya, berhubungan, bergaul, perbaiki hubungan kita. Perbaiki. Ya. Baik sesama manusia di luar Islam, bukan orang Islam, sama manusia, baik itu Nasrani, Yahudi ataupun Kristen, apalagi sama Muslim. Kalau sesama Islam, perbaiki hubungan kita. Itu penentu selamatnya kita di akhirat. Ya, kemudian hijrah yang ketiga adalah hijrah Islamiyah. Apa yang dimaksud hijrah Islamiyah? Adalah kepasrahan kita kepada Allah. Ya, asal mereka tak lalu pengetahuan. Mereka tahu mereka lolongi masalah, mendapat masalah kecil atau masalah besar, cepat sekali keluhkan, curhat kepada sesama makhluk, kepada sesama orang. Dan lebih parah lagi, banyak orang curhat di medsos, pasang status, bermasalah istrinya pun dipasang curhat di medsos. Ya, kira-kira siapa menyelesaikan masalah? Hanya semakin bertambah saja masalah. Hadirin, coba-coba belajar tawakal kepada Allah. Ada masalah kita kecil besar, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat 2 rakaat. Belajar salat 2 rakaat, maka dia pengetahuan ya alladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ya, teman-teman, hendaklah meminta tolong kepada Allah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Guru kita sepanjang 2 rakaat untuk selesaikan masalah tak. Karena yang bisa menyelesaikan masalahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa masalah kita? Baik masalah keluarga maupun masalah dengan teman-teman kerabat sekampung kita. Hadirin jemaah rahimani rahimakumullah. Inilah 3 hijrah yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita betul-betul menyadari diri untuk kembali memperbaiki daripada kehidupan kita. Diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan lingkungan kita. Insyaallah mudah-mudahan dengan momentum tahun baru kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Semua kita perbaiki. Mulai hablum minallah baik hablum minallah maupun hablum minannas, kita semua perbaiki hadirin dirahmati Allah. Baik ucapan, fikiran, ya, tindakan kita, akhlak kita semua diperbaiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan perbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk istiqomah bagi yang sudah amalkan, yang belum amalkan mari kita belajar ataupun berusaha untuk melangkah untuk memperbaiki diri. Karena Allah perbaiki seorang hamba itu dengan mendahului dia melangkah, ya, berusaha hati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kekurangannya tentunya saya dari pribadi sebagai hamba yang dhaif yang lemah. Mudah-mudahan Allah menjadikan asbab hidayah di seluruh alam insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ja'alana Allahu ayyakum minal faizin al-aminin al-muqinin al-muttaqin. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين جعل يوم الجمعة سيد الأيام
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال الله تعالى في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى رسلك وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وخاصة إخواننا المسلمين في فلسطين وغزة يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة وخاصة إخواننا المسلمين في المدينة هذه سوبينغ وخاصة في القرية هذه باتو يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في هذا مسجد رايا رياض الصالحين باتو يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة